Jadi begini, kalau kita bicara kitab nasab ya, ini kalau kita dengar dari nasabah lah, misalnya seperti seperti Said Mahdi Rodai itu kan mengatakan bahwa kitab yang dicetak sekarang itu hanya ringkasan dari kitab yang banyak sekali. Bahkan misalnya Al-Majdi itu, Al-Majdi apa Al-Omari ya, dia punya kitab 60 jilid dan itu sudah tidak ada. Bahkan Al-Ubaidillah itu punya sofahat, punya lembaran-lembaran yang berjumlah 10.000 lembar dan itu disaksikan oleh muridnya sehingga direportase oleh mereka. Kalau yang saya lihat itu ketika misalnya dalam kitab Ibnu Inaba itu di bagian akhir itu ditulis tentang pernyataan Ibnu Inaba bahwa Al-Ubaidillah dalam kitabnya Al-Hawi. Berarti ada kitabnya Al-Hawi karya Al-Ubaidillah dan itu nggak ada sekarang. Bahkan misalnya kitab Al-Intisal Libani Fatimah Al-Abror, ya kalau tidak salah begitu, itu juga direportase oleh muridnya Al-Omari. Ra'aitu bi khottihi. Saya melihat dengan tulisan tangannya Al-Ubaidillah, kitab Al-Intisal itu pun sudah nggak ada sekarang. Jadi memang agak-agak terlalu cepat kalau lalu mengatakan tidak ada. Cuma kalau secara lafziah, kalau tidak ada di sini maksudnya adalah di kitab yang dicetak, yang kitab Tahdhibul Ansab, ya memang tidak ada. Itu sudah lama begitu, sudah menjadi kesimpulan bahwa dalam kitab Tahdhibul Ansab memang tidak ada. Ya memang tidak ada, kitabnya semua orang bisa baca. Jadi kalau menuntut di situ ada, ya memang tuntutan yang tidak akan bisa terjawab. Kenapa? Karena memang tidak ada di situ. Atau misalnya dalam kitab Al-Majdi, ya memang tidak ada. Dalam kitab Al-Muntaqilah Tolibiyah, ya memang tidak ada. Tetapi persoalannya adalah kenapa ulama nasab tidak menjadikan itu sebagai patokan gitu? Karena nggak ada lalu batal ya. Karena mungkin ulama nasab punya metodologi bagaimana cara mengisbat nasab itu. Tidak saklek kalau nggak ada di kitab lalu batal. Berarti Kiai Madudin ini misalnya membatalkan Balawi dengan argumentasi itu, mestinya harus diakui itu metode Kiai Mad sendirian gitu. Tidak dipakai oleh ulama nasab. Karena saya lihat ada kitab Tobaqatul Ashraf, itu ditulis oleh Sayyid dari Al-Qahtani, Sayyid Al-Qahtani. Itu dia itu merilis tobakoh-tobakoh para sadah ini. Balawi ini masuk di tobakoh kelima atau keempat. Di situ lalu dijelaskan ulama-ulama siapa saja yang memention atau menyebutkan silsilah nasab ini. Itu semuanya itu rata-rata memang tidak ada yang sezaman. Al-Qahtani sendiri itu masuk tobakoh keempat. Kitab pertama yang menyebut itu kitab abad ke-7, abad ke-8. Dan itu nggak menjadi persoalan bagi mereka, bagi ahli nasab itu nggak menjadi persoalan karena mereka cara memverifikasinya itu nggak mesti hanya dengan cara mana kitab yang sezamannya atau yang mendekati, enggak. Sebetulnya saya sudah bilang begini, kalau misalnya keimat ini pure, dia itu bicara intensif secara keilmuan, ya harus diakui bahwa keimat ini memang tampil dengan pendapatnya yang memang dia yang punya pendapat itu. Jadi percuma nyari-nyari di kitab nasab ada nggak salah kitab sezaman. Ketika muncul narasi itu ya seperti kemarin dia bilang ada dalam kitab Rosail. Rik'ah, jangankan mencari sezaman, mencari kata rik'ah saja sudah dibaca semua kitab Ar-Rosail itu nggak ada kalimat rik'ah itu. Adanya dalam kitab Al-Muqaddimah. Lalu rik'ah ditakyid dengan mu'asir atau al-aqrab juga tidak akan ketemu. Jadi sebetulnya tidak perlu mencari afirmasi dari kitab nasab keiman ini, tidak perlu mencari pembenaran dari Qawaidun Nasab karena memang sudah keluar dari situ, sudah independen. Makanya wajar kalau beliau bilang walaupun seluruh dunia berfatwa beliau tidak percaya. Sebetulnya itu kuncinya. Jadi saya sudah sampai kepada batasan bahwasanya kalau keimat ini sebetulnya tidak bisa dibantah dengan kitab nasab karena kitab keimat memang sudah tidak pakai itu. Bahkan kalau bicara fikih misalnya, kata kalimat suhrof tidak bisa untuk nasab jauh. Kita fikih itu bicara suhrof itu nasab jauh semua. Al-ajdad, al-mutawafaid, kakek-kakek yang sudah wafat. Bahkan kobilah itu ribuan tahun. Bahkan Ba'alawi itu tidak disebut kobilah masih. Kobilah itu yang mungkin kohton ya, di bawahnya itu ya. Sebelum Nabi Muhammad kabilah itu. Quraisy aja nggak disebut kabilah. Atau mungkin Quraisy disebut kabilah ya. Artinya Bani Hashim itu nggak disebut kabilah, enggak, itu di bawahnya lagi, nomenklaturnya itu. Kalau dalam fikih kabilah saja itu dengan sukro, bukan cuma nasab jauh Pak, nasab jauh sekali. Jadi misalnya
Mukidi ini dari kabilah kitab manis misalnya, itu kan jelas intisab kepada jauh sekali, dan itu pakai sukro. Kata Kemat nggak bisa. Sukro itu harus sukro, harus apa, untuk nasab dekat saja. Kalaupun sukro untuk nasab jauh, harus sukro di masa lalu. Dibuktikan sukro itu dengan kita. Gitu. Jadi memang sudah dari fikih juga sudah sepertinya nggak dipakai, dari nasab juga nggak dipakai. Nah kalau sudah tidak dipakai semua, oh berarti sendiri. Nah kalau sudah sendiri, kan percuma, orang sudah tahu dia berdiri sendiri kok mau dibantah dengan kita. Berarti makanya pilihannya mau ikut Keimat atau mau ikut ulama nasab. Mungkin itu ya. Iya benar. Jadi kalau orang menggugat Keimat itu, mesti menggugatnya jangan pakai kitab nasab, karena kitab nasab sudah tidak dipakai oleh Keimat. Saya bertanggung jawab dengan ucapan ini, karena Keimat juga pernah bilang, ulama nasab itu nasahun, mereka terlalu ceroboh. Tasawuf itu ceroboh ya. Dalam mengisbat nasab hanya bermodal sukroh. Bahkan kata dia, ulama nasab itu egois, dia pakai kaidah fikih tapi dia tidak mau kaidah fikih masuk ke situ. Oh berarti Keimat sepertinya mau berangkat dari teori fikih. Nah, setelah kita bedah tentang nasab dalam teori fikih, malah Anda baca kitab fikih manapun tidak akan menemukan dalam fikih itu nasab menyebut memention kitab nasab, tidak ada begitu. Jadi pembuktian nasab atau isbat atau sebut nasab dalam fikih itu tidak ada yang berbentuk materi. Di situ ada syahadah. Syahadah itu kesaksian, bukan materi, kesaksian ya, ucapan. Ada juga ikrar, pengakuan ya. Ada juga misalnya kiafah, kemiripan. Ada juga misalnya al-firos, pernikahan yang sah. Pernikahan sah dalam fikih itu bukan yang ada buku nikahnya, bukan, ada saksinya di situ, ada yang ngawinin, itu nikah sah. Mau dicatat mau enggak ada urusan. Jadi kalau kita bicara fikih, pembuktian nasab itu tidak pernah berupa berbentuk materi. Beda dengan logika kita sekarang, motor ini asli punya kamu, mana STNK-nya? Oh, ini ilmu nasab tak motor atau bagaimana. Jadi ini closing saya kira ya. KKUC sudah hilang ya, walaupun ini ada komentar yang bagus tadi. Itu pendukung Kemat ditanya kabur. Sama dengan junjungannya, ya resiko gitu ya. Jadi kenapa saya sudah tidak mau lagi bicara masalah nasab, membacakan kitab nasab, karena saya bertanggung jawab dengan apa yang saya baca, bahwa sepertinya memang sulit untuk mencari paduan dari teorinya Keimat ini dengan kitab nasab. Kitab nasab manapun, sekarang jangan bicara saya deh, bicara pakarnya lah, nasabahnya lah. Nasabahnya sendiri yang mentahqiq kitab As-Sajarah sendiri kan jelas narasinya apa tentang Balawi. Tapi Keimat beda. Jadi mau di counter dengan kitab nasab yang mana kan begitu. Ya masalahnya adalah misalnya ini benar-benar di forum kita yang orang-orang benar-benar siap dengan semua kitab yang berbicara dan forum tertutup, tidak mengadopsi bagaimana euforia sambutan orang-orang di luar, ya mungkin ini selesai sebetulnya ya. Selesai nanti padanya di mix apa-apa, dipresisikan bahwa oh berarti Anda itu tafarrud, oh berarti Anda itu berpendapat sendiri, oh berarti Anda itu membangun pendapat Anda sendiri. Karena kita cari dudukannya di kitab nasab itu, Anda memaksakan diri sekali untuk mencari dudukan dan nggak pernah ketemu. Sampai ketika presisi ditanya mana ibarahnya, nyebutnya malah nyebut nama judul kitab. Ya baca saja di Rosail dan juga di Muqaddimah. Semalam itu sudah ada yang membaca Rosail sampai hampir separuh dan nggak ketemu. Itu ya. Karena bagaimana ya? Sebetulnya kalau kita juga sebagai awam itu maksudnya betul-betul mengedepankan nalarnya lah. Ada orang yang menulis kitab, misalnya Ibrahim bin Mansur, menulis kitab tentang Sufroh Hadisah, ditolak, ya, Sadah Tobariyah. Menulis kitab tentang Kasfu Muzawwirin Nasab wa Muddai Asyaraf, kitab mengungkap para pemilik nasab-nasab palsu. Beliau menulis sebegitu detail tentang ciri-ciri nasab palsu, bagaimana cara mengungkap kepalsuan. Nah, Keimat pakai teori-teori itu. Asarusyuroh dipakai di situ, terus yang kutipan-kutipan fikih dipakai di situ. Cuma lagi-lagi sayang seribu sayang, Keimat berbeda dengan penulis kitab ini, kesimpulannya tentang Balawi. Penulis kitabnya ini mengatakan Balawi sahih, Keimat enggak. Oh
Berarti seperti orang yang mungkin menemukan bahwa ternyata resep obat ini, apa misalnya ada dokter bilang ini obat begini, kegunaannya obat gatal-gatal. Ternyata Kimat menemukan ini bukan untuk gatal-gatal, ini untuk jantung atau apa. Jadi saya kira sampai ke situ gitu loh, ke situ gitu. Ya sepertinya kalau bukan dalam masalah nasab atau bukan dalam masalah ini, bukan masalah fikih atau apa, itu mungkin kita lebih waspada ya. Misalnya dalam kedokteran atau dalam arsitek bangunan lah. Tiba-tiba kita ketemu dengan orang yang teorinya itu ngelawan semua teori arsitek. Oh ini kalau tingginya 50 meter gedung ini, pondasinya cukup 2 meter. Oh nggak bisa Pak, mestinya enggak, ini baru ini, nggak ada yang tahu sebelumnya, baru saya yang tahu ini. Kayaknya orang sulit untuk percaya itu. Kenapa? Karena efeknya nanti kelihatan rubuh tiang itu. Atau semuanya sudah bilang ini salep Pak, ini obat luar. Tiba-tiba ada yang bilang enggak kok, salep kamu seduh dengan air hangat, kamu minum, kamu bisa sehat jantungnya. Kayaknya orang nggak berani itu. Nggak berani orang begitu. Kamu siapa enak ada ini semua bilang obat luar kok kamu telan, nggak akan berani. Kenapa? Karena resikonya langsung. Nah masalah ilmu agama ini resikonya nggak kelihatan langsung, sehingga orang begitu berani bermanuver dan begitu berani ikut produk-produk baru gitu. Karena kamu ngebatalin Ba'alawi nggak ngebatalin, kayaknya nggak ada efek gitu. Jadi bisa aja Kimat benar. Jadi mudah sekali keluar narasi itu. Kenapa dalam masalah-masalah yang langsung berimbas kepada kita nggak berani, kita tetap mengakui kepakaran. Nggak bisa salep ini kita telan. Kamu mau bunuh orang kamu. Enggak, saya sudah meneliti itu salah. Salep ini boleh diminum misalnya ya. Ini saya tidak mengatakan Kimat begitu, cuma saya cari analogi yang sederhana. Kita tidak akan berani itu. Anda berkendaraan lah, Anda minum obat lah, mengkonsumsi makanan lah, nggak akan berani begitu. Atau mungkin bagaimana cara merawat handphone yang bagus? Oh rendam di air. Kata pakar jangan sampai kena air, mati handphone kamu. Enggak, ini rendam di air, dingin mesinnya. Nggak akan berani kita. Dengan penjelasan apapun kita akan ngeri. Kenapa? Karena rusak, rugi kita. Jadi terasa efek. Nah masalahnya, masalah fikih misalnya, oh kita ikut yang Quran hadis saja itu salah semua itu. Muncul tiba-tiba ustadz kita nggak jelas, ini yang benar, yang silat atau tiba-tiba jadi ustadz begini. Kita enjoy sekali itu. Karena nggak ada efek, nggak terasa gitu. Kita salah jalur nggak ada rasanya gitu. Beda kalau salah jalur, masalah ngerawat handphone, meletus handphone Anda. Berarti masalah akhir zaman itu adalah kita ini mengukur sesuatu itu semakin berhati-hati ketika kita merasa efeknya langsung. Kalau dalam masalah hukum nggak ada efeknya, nggak ngerasa itu efeknya. Mau kamu maki-maki orang, nggak lalu bengkok mulutnya, enggak, enjoy saja. Sehingga kita berani bertaruh, siapa tahu Kimat yang benar. Coba kalau dalam masalah makanan, oh ternyata racun tikus itu bisa untuk kesehatan kok, ada kok penelitiannya. Berani nggak kita coba? Nggak akan berani. Nggak akan berani bertaruh. Itu closing saya ya. Sekarang closing dari yang itu sampai kepada kenapa tidak perlu lagi saya berdebat masalah nasab ini. Sudah selesai. Sudah sampai ke situ. Kalaupun mau ada perdebatan tidak di YouTube. Ya. Jadi kalau di YouTube ini kalau ada orang mau dia sebagai kontra Ba'alawi silahkan, mau pro Ba'alawi silahkan. Sampai saya berpikir mungkin ya saya itu seperti Karni Ilyasnya lah, terserah kalian mau bicara apa, yang penting seimbang gitu. Atau pada akhirnya apa ya, saya sudah pada kesimpulan seperti itu, dan bukan hanya Kimat yang merasa paling benar. Kalau Kimat saja dengan menyatakan walaupun seluruh dunia tetap saya tolak, masih ada yang menganggap itu benar, apalagi saya itu kan ikut kitab nasab, ikut yang saya baca, ikut Said Mahdi, ikut pakarnya. Jadi di mana saya merasa paling benarnya kan begitu. Ini jadi sama dengan ada 3 orang ya, ke arah barat 1.500 ke arah timur di satu jalan, di mana itu satu arah. Terus yang 3 orang teriak-teriak, kalian ini salah semua, saya yang benar. Saya kira polisinya itu tidak akan mengatakan, tidak lagi menilai mana benar mana salah, bahkan sudah tidak menganggap 3 orang ini melakukan pelanggaran lalu lintas, tapi dianggap oh masalah kejiwaan 3 orang ini.
Jadi nggak ditahan itu, paling nanti rufi al-qalam. Nah ini nggak beres. Bagaimana 3 orang merasa paling benar ngelawan semua orang? Lalu kita lihat di hadapan Allah apakah Ba'alawi cucu Nabi atau bukan. Wah nggak begitu juga. Itu nginjak-nginjak keilmuan itu, nggak begitu. Ini asalkan ini ya masalah persepsi ya. Jadi bisa benar bisa salah. Iya, bisa benar bisa salah. Iya. Bukan itu masalahnya. Bukan masalah kita benar bisa salah. Anda berdiri di pondasi apa? Anda ikut siapa? Apa dasarnya? Bukan, di hadapan Allah ya. Itu nanti masuk kepada nasab bil Qur'an. Nasab di undi. Ya berarti undian aja kalau begitu. Udah gitu ya. Saya udah ada closingnya. Ya, makasih Gus. Siap. Kang Uce sudah pulang. Ya, semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada closing dari Bang ini, dari Bang Baidowi Basuki. Silakan. Saya pertanyaan paling penting kepada Bang Baidowi Basuki. Bang Baidowi Basuki itu jenggotnya tebal sekali. Apakah Bang Baidowi Basuki itu termasuk kepada orang yang mungkin dalam muamalah atau dalam apa itu ikut ustadz salafi? Saya tidak sebut wahabi ya, salafi saja. Seperti almarhum Syekh Yazid Jawas atau apa? Atau gimana? Wah, kalau itu pertanyaan seperti ini. Jadi gini, kalau background saya namanya Bibit Dwi Basuki, itu jelas orang Jawa ya. Bapak saya itu orang Jenar, Purworejo, itu daerah Abangan. Terus udah gitu mainnya wayang. Kayaknya nggak cocok ya, wayang haram. Iya, saya kan seneng wayang ya itu ya. Oh, bukan jempol. Maksudnya jempol itu saya tidak menilai benar salah ya. Maksudnya keliru ya, itu ekspresi saja. Mantap. Berarti itu menjawab. saya merasa itu harus berhati. Siap. Ya, jadi kalau soal Muhyiddin ya di daerah saya di Kebumen itu ya nggak ada Habib. Jadi kalau Habib saya kenalnya baru di Bekasi, ini sekarang tinggal di Bekasi. Ya. Jadi begini ya, Gus Jeni ya. Kalau Kiai Imad itu kitab sejaman itu kan berarti dia pakai satu variabel aja, kitab sejaman. Ya. Kalau satu variabel itu dalam penelitian itu tingkatnya baru skripsi. Kalau tesis itu ya variabelnya harusnya lebih banyak gitu. Kemudian kalau mufti seluruh dunia mengisbat dan saya tetap menetapkan seperti ini, itu berarti arogansi ilmiah. Kalau sikap ilmiah itu ya teori itu bisa batal, misalkan mengabaikan pendapat pakar ya. Itu padahal itu variabel penting juga itu. Oh ya. Iya, variabel yang lain ya dari segi fikih, tarikh, macam-macam lah. Kalau itu harusnya variabelnya banyak kalau soal nasab ya, sejarah kan ini. Ya. Kemudian soal arogansi ilmiah ya, misalkan teori atom Dalton ya, kita belajar kimia sedikit ini. Teori atom Dalton menyatakan atom itu adalah bagian terkecil ya dari materi ya. Kan sekarang terbukti bukan ada proton, ada neutron, ada elektron, bisa dibagi lagi ya. Artinya kan teori itu sudah batal ya. Jadi kalau seorang yang ilmiah itu akan selalu ikut teori yang terbaru, atau misalkan ini kalau ada teori gravitasi Newton ya, tapi itu dengan teori Einstein maka gravitasi Newton itu namanya mekanika klasik ya. Mekanika klasik itu gravitasi Newton terpakai, tapi dalam mekanika kuantum itu enggak, yaitu kecepatan cahaya itu. Nah itu beda lagi tuh lah, itu agak rumit ya. Seperti itu. Saya tertarik bahwa menggunakan metodologi terbaru. Jadi banyak yang berkomentar ilmu itu kan berkembang. Oke, kita sepakat. Kata saya tidak menolak metodologi terbaru, tetapi metodologi yang pertama, yang kedua sampai yang terbaru itu mesti di-launching oleh para pakar. Sepakat nggak? Iyalah. Jadi jangan mentang-mentang ini baru, lalu ini metodologi terbaru, tunggu dulu. Itu siapa yang merilis? Apa pendasarannya apa? Itu ya. Sementara ulama-ulama nasab sekarang masih hidup, pakar-pakar nasab masih hidup, nasabah-nasabah masih hidup.
nakib-nakib masih hidup pun ada yang terbaru mereka yang merilis. Gitu ya. Iyalah kalau metodologi ya pakarnya ya. Bisa dibilang metode mungkin Maxwell mungkin. Ya, misalnya Bisa gravitasi pada perubahan hukum, itu yang merilis pun dari pakar fisika, bukan pakar daun. Iya. Oh, itu salah itu, ini terbaru. Enggak tuh. Iya. Ya. Jadi walaupun misalnya DNA pun, ini harus sekarang metodologi DNA, harus yang berbicara itu adalah yang menguasai tentang nasab juga tentang DNA. Harus itu keluar dari. Makanya saya ingat ini closingnya ya. Saya ingat narasi dari Nakibul Hijaz ya, Sayyid Amin Al-Qutbi, kekat tapi ya. Al-Qutbi itu kata dia lanas takdimuha. Kami belum memakai ini DNA itu hatta tuqama al-lujaj al-alamiyah, sampai nanti ada komite alam atau komite internasional yang mematenkan bahwa ini memang bisa dipakai. Jadi mereka itu nggak cupu, ulama-ulama nasab itu orangnya masih hidup sekarang. Bukan kita bicara ulama nasab, orang kitab-kitab nasab yang dipakai Kiai Marudin penulisnya masih pada hidup kok rata-rata itu. Yang teori ya, bukan lama, baru kok itu masih ada. Itu sudah terbaru. Ya tapi karena dianggap tidak sama dengan punya kemat lalu dianggap punya kemat yang terbaru. Iya, oke silakan. Silakan ya Pak Bigit ya. Ngapain dipaksa sih? Ya iya, tapi harus dengan pakarnya. Yang namanya teori itu ya dipanelkan. Di depan Dewan Guru Besar ya. Di depan para pakar, iya. Di depan para pakar, sehingga ada buk nggak di situ, ada kelemahan nggak di situ, didubbing, ditimpali lagi. Kalau diuji di depan jamaah, akhirnya begitu. Ketika orang tanya mana ibarohnya, dari kitab itu. Mungkin jamaahnya juga nggak baca kitab itu, akhirnya nerima-nerima saja. Coba di depan pakar, ibaroh di halaman berapa? Siapa yang nulis kitabnya? Cetakan mana? Saya punya kitabnya ini, kok nggak ada? Kan enak ya, tapi ya sudahlah ya. Nggak akan ada habis. Terima kasih Gus Zeni, saya pamit ya. Nah, tapi kita tutupi akhirnya dengan alhamdulillah.